Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda bersama FM Pilihan Pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, selamat pagi pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik, sehat, walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Pagi hari ini pendengar, hari Sabtu 15 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Agustus 2025. Ada saya Nataskia hadir kembali menjumpai Anda di kebersamaan kita pagi hari ini pendengar hingga purna nanti pukul 11 siang kita bersama dalam program Talkshow Bicara Alam. Ya, pendengar, di pagi hari ini nanti kita akan berbincang untuk narasumber kita di Talkshow Bicara Alam ya, yang nantinya kita akan berdiskusi tentang apapun alam yang ada di sekitar kita ya. Dan pendengar, sudahkah kita benar-benar siap menjalani gaya hidup organik? Banyak yang dari kita ingin hidup sehat dengan pilihan pangan organik ya, tapi ternyata tidak semua mampu dan mau. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tantangan dan peluang hidup organik ini di tengah masyarakat kita saat ini? Apakah benar-benar semahal itu atau kita yang belum paham saja caranya seperti apa? Nah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ya. Ada Mas Matius Kristianto. Beliau adalah Direktur PT Lingkar Organik Indonesia. Untuk tema kita pagi hari ini, kehidupan organik antara mampu dan mau. Kita sapa untuk Mas Kris ya, yang ada di Zoom. Ya, halo, selamat pagi Mas Kris, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Iya. Kabar baik. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Mas Kris di sini, saya Isna di sini. Salam kenal Mas Kris. Ya, Mbak Isna, salam kenal. Ya, Mas Kris posisinya saat ini sedang di mana nih, Mas Kris? Ya, saya baru di rumah di Wonosari Gunung Kidul. Semalam baru pulang dari Solo. Depak. Kami ada event di sana. Baik. Ya. Untuk kegiatan di sehari-hari dari Mas Kris sendiri apa nih? Sehari-hari ya mengurus lingkar organik, Mbak. Jadi di Kalasan, Yogyakarta. Dari pagi sampai sore, terus malam pulang ngurus anak istri. Iya, Mas Kris, Mas Kris ini adalah Direktur PT Lingkar Organik Indonesia. Sebelum kita nanti berdiskusi untuk tema kita pagi hari ini nih Mas Kris ya, kehidupan organik antara mampu dan mau. Dan silakan nanti untuk Anda pendengar ya, dan juga pemirsa yang menyimak di siaran kami di live streaming di channel YouTube 102,2 Persada FM, Anda bisa bertanya untuk pertanyaan Anda di kolom chat ya, atau bisa melayangkan pertanyaan Anda di chat nomor WhatsApp kami di 081393809000. Dan Mas Kris, sebelum kita berbincang untuk tema kita pagi hari ini nih Mas Kris, kita pengen kenalan dulu dengan Lingkar Organik Indonesia nih. Bisa disampaikan terlebih dahulu Lingkar Organik Indonesia ini bergerak di bidang apa dan sudah berdiri sejak kapan dan lokasinya ada di mana? Iya, Mbak Ista, terima kasih. Pendengar semuanya, selamat pagi, terima kasih. Jadi sedikit saya akan menyampaikan tentang Lingkar Organik, di mana kami itu dulu adalah sebuah yayasan sebenarnya. Yayasan sosial yang bergerak di pendidikan anak-anak kurang mampu begitu. Sedikit sejarah, jadi karena kebanyakan orang tua itu petani, waktu itu kita cari program atau bangun program community development untuk orang tua anak beasiswa, karena
kita pengen orang tua anak ini semakin berdaya, istilahnya seperti itu. Karena kebanyakan petani akhirnya kita cari chord yang bertani berkelanjutan itu apa ya, organik itu gitu. Jadi kita mulai 2008, 2009, 2010. Cuman karena mulai ada hasil dan mereka bingung kan, jualnya mana? Kok jual ke pasar nih harganya sama, udah panennya lebih lama begitu. Akhirnya ya kita mulai, berarti kalau kita mau mengajak orang menanam organik kan pasarnya juga harus kita siapkan. Betul. Gitu. Nah, waktu itu ya mulai 2010 itu kita challenge lah. Kita mau mengembangkan pasar gitu. Di Jogja kami tertolong karena ada Mirota. Mirota kita coba masuk, ternyata mau gitu. Ya, Mirota Babarsari waktu itu. Mereka menerima dan ya di situ mulai kita belajar pasar organik seperti apa. Di mana ternyata kok berkembang gitu, petaninya berkembang, pasarnya berkembang, sehingga 2017 itu secara core bisnis kita balik, jadi jual belinya menjadi PT Lingkar Organik. Yayasannya masih, tapi yayasannya berkembang lebih baik karena bisa disupport dari keuntungan penjualan begitu. Nah, itu yang disebut Lingkar Organik. Jadi kita harapannya melingkar, nanti ada penjualan, ada hasil dari petani, penjualan, ada untung, kita kembalikan lagi untuk pemberdayaan maupun pendidikan anak-anak di yayasan begitu. Nah, kami warehouse kami di Jogja, tepatnya di Kalasan. Kalau Mbak Isna ke Jogja bisa mampir di dekat Bandara Lama, Bandara Adi Sucipto begitu. Baik. Ya, ini sangat menginspirasi sekali ya Mas Kris, yang tadinya dari yayasan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, sekarang sudah bisa berkembang juga untuk melibatkan para orang tua itu sehingga mereka bergerak di bidang pertanian organik. Nah, ini sudah lama sekali juga dari Lingkar Organik Indonesia ini sudah berkecimpung di bidang organik. Nah, untuk produk dari Lingkar Organik yang dikembangkan, komoditi organiknya itu apa saja nih Mas Kris? Iya, kalau kami awal itu di produk pangan, jadi ada beras, jagung, kacang-kacangan begitu. Cuman karena berkembangnya pasar, permintaan, terus sampai akhirnya produk kami bertambah dari produk pokok keturunan dari olahan seperti kerupuk dari beras, ada tepung beras juga untuk MPASI, ke tepung kacang-kacangan untuk MPASI gitu. Sampai juga ke bumbu masak, sekarang ada kecap, ada garam, ada lada gitu. Dan juga mulai kita kembangkan juga tepung premix dan produk-produk lainnya, intinya yang produk-produk ramah lingkungan. Kami ada sekitar 115 jenis produk, Mbak Sasya. Ya, banyak sekali ya yang sudah dikembangkan oleh Lingkar Organik Indonesia. Dan kita ke tema pagi hari ini nih Mas Kris, mengenai kehidupan organik antara mampu dan mau. Nah, Mas Kris ini sudah lama berkecimpung di organik ya, di pertanian organik. Dari tema pagi hari ini nih Mas Kris, kehidupan organik antara mampu dan mau, dan untuk gaya hidup organik, sebenarnya apa yang menjadi alasan sih Mas, gaya hidup organik ini perlu kita lakukan utamanya untuk saat ini? Iya Mbak, menambah tadi ada pertanyaan, jadi apakah hanya milik sendiri? Nah enggak, kami semuanya bermitra, jadi semua kami produksi bersama masyarakat, jadi ini hasil dari masyarakat yang kita jual. Terus mengapa kita mulai gaya hidup organik? Kan sebenarnya kita mulai dari, kalau sekarang baru marak itu tentang dampak lingkungan, jadi kita sudah ada di krisis iklim, dampak kesehatan juga, banyak masyarakat yang belum sampai 50 tahun sudah punya penyakit kronis, dan bahkan 30 tahun gitu ya. Dan juga berdampak juga ke ekonomi, karena
sudah banyak yang mereka harus sakit, nggak bisa bekerja begitu, sampai akhirnya dampak-dampak sosial juga banyak yang muncul dari situ. Jadi kalau mengapa kita harus gaya hidup organik itu ya karena dampak itu, maka saatnya kita sadar, mari kita sadar bahwa semua harus kembali ke alam. Jadi alamilah, jangan semua yang memproduksi sampah juga berdampak buruk bagi kesehatan. Apa yang kita makan ini harus kita perhatikan begitu. Polanya kita perhatikan. Ya sejak kapan? Sejak kita, ayo kita sadar. Jadi dampaknya begitu luar biasa. Dampak buat lingkungan, buat ekonomi, buat sosial juga, buat kesehatan kita. Gitu Mbak. Ya, itu salah satu alasan kenapa kita memilih organik. Nah, dalam penerapan gaya hidup organik nih, menurut Mas Kris sendiri, dalam hal ini adalah pertanian organik ya. Ini apa yang perlu dilakukan oleh kita? Ya, untuk gaya hidup organik ini sebenarnya apa yang kita lakukan itu kita mulai dari pola konsumsi yang organik. Pola konsumsi organik itu yang seperti apa sih begitu? Yang diharapkan atau yang selaras dengan alam itu ya yang seadanya. Jadi kita kembalikan makan itu tujuannya untuk apa tuh begitu Mbak? Kalau sekarang kan kita sering mendengar, jadi misalkan ada teman yang lulus gitu, kapan kita makan begitu. Jadi makan itu sudah bergeser dari kaidah utamanya. Lebih cenderung ke pesta pora begitu, sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya banyak sampah, banyak yang terbuang begitu. Bahkan bayang-bayang krisis pangan pun ya itu ulah kita sendiri ya, karena betul. Semua nyampah begitu. Bahkan kita di rumah pun makan banyak yang nggak habis, banyak yang kita buang kan gitu. Jadi pola konsumsi organik ini menjadi titik awal bahwa kita mulai dari situ untuk gaya hidup organik secara keseluruhan. Gaya hidup organik ini bukan hanya pola konsumsi, ada bagaimana kita hidup secara organik di lingkungan, di apa yang kita beli, apa yang kita buang begitu ya. Kita kelola semuanya itu sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan begitu Mbak. Iya, baik. Tadi Mas Kris juga menyampaikan bahwa Lingkar Organik Indonesia itu juga bermitra dengan masyarakat, yakni petani-petani yang ada di sekitar. Nah, apakah dari Lingkar Organik Indonesia sendiri juga istilahnya mendampingi dalam proses penanaman sampai nantinya ke panen begitu, Mas Kris? Iya Mbak. Jadi karena basic kami itu bermitra dengan masyarakat, produksi kami bermitra dengan masyarakat, maka kami perkuat untuk tim pendampingannya. Jadi memang kami ada tim khusus yang memang ke lapangan mendampingi petani-petani mitra kami, masalah yang ada apa, atau bahkan petani baru bagaimana pengen organik seperti apa, itu kami ada timnya. Jadi mulai tim dari pendampingan, tim QC gitu yang sudah produksi gitu kan harus kita jaga standar produksinya ya. Ada tim QC, juga ada kalau ada kendala gimana cara mengatasinya seperti. Jadi kita ada tim khusus yang selalu ke lapangan, selalu memantau proses kita di lapangan, di petani maupun di mitra produksi kami begitu Mbak. Iya, jadi tidak hanya memasarkan saja begitu. Nah, untuk mitra di sini dengan masyarakat sekitar itu kan untuk Lingkar Organik Indonesia itu ada di Jogja begitu. Apakah ini hanya untuk petani yang ada di Jogja, tapi juga ada bermitra juga di petani-petani lain di daerah lain nih, Mas Kris? Selama ini kami masih bermitra dengan yang bisa kami jangkau. Memang nggak adanya di Jogja Mbak Isna. Jadi sampai ke Cilacap itu ada, yang timur itu sampai di Ngawi, kalau yang di utara itu sampai ke Semarang begitu. Jadi yang masih bisa kita jangkau dan semua juga tim kita juga sampai ke sana. Jadi pendampingan harus sampai ke sana begitu.
Jadi yang masih bisa kita jangkau. Untuk yang luar pulau memang banyak yang ingin bergabung, cuman kami karena keterbatasan, dan kalau di kami terkait izin edar ini kan sangat ketat ya Mbak, kami sudah Ya. BPOM, sudah PSAT, jadi proses produksi, proses penanganan produksi ini kan harus kita jaga benar-benar ya. Makanya untuk keluar pulau yang belum terjangkau ini kami masih membangun sistemnya. Kalau pinginnya sih ke depan ya, cuman ini sistemnya harus disiapkan karena terkait semuanya harus sesuai dengan CPPOB produksi begitu Mbak. Mhm. Baik, baik. Dan sekarang ini kan kita mengenal adanya beras organik, yang organik begitu. Nah, itu apakah dari produk pangan organik itu, Mas Kris, semuanya dalam hal ini adalah pemupukan, kemudian pestisida itu memang menggunakan bahan alami semuanya nih, Mas Kris? Iya, bicara organik kan banyak. Saya juga punya teman, masa sih organik, paling juga cuma dilabeli begitu ya. Cuman dalam hal organik ini saya mau katakan nggak gampang ya, karena itu terkait proses yang begitu panjang. Kami juga ada semacam penjaminan istilahnya. Untuk organik pun kita harus melalui banyak dan panjang prosesnya. Kita benar-benar mengenalkan standarnya yang kita sebut sebagai internal control system, itu yang kita sampaikan ke petani. Jadi menanam harus begini gitu. Ada standarnya gitu. Dan juga ada penjaminannya Mbak. Jadi bukan hanya mereka bisa gitu, tapi juga kita harus kontrol begitu. Kita jamin lah. Kami membangun penjaminan partisipatoris yang kita kenal dengan ICS. Waktu itu juga kita kembangkan dengan komunitas kami juga terlibat dalam komunitas organis Indonesia dan juga aliansi organis Indonesia. Di situ kita bersama-sama membangun bagaimana komunitas organik ini supaya bisa berkembang dan terkontrol, intinya seperti itu. Dan juga ini Mbak, ada penjaminan yang pihak ketiga. Jadi tadi kan pihak kedua, kita membangun semacam kontrol internal gitu. Ada juga penjaminan pihak ketiga yang melibatkan lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional begitu. Jadi memang prosesnya panjang dan cukup rigid yang disiapkan atau kita jaga untuk kita bisa bicara produk itu organik. Jadi memang nggak gampang. Begitu. Jadi memang ada pendampingan dan juga kontrol dari Lingkar Organik Indonesia. Nah, ini kalau karena Lingkar Organik Indonesia ini juga mendampingi ya Mas ya, dari proses awal sampai ke panen begitu. Untuk seperti misalnya pupuk organiknya atau pestisida alami yang digunakan, itu apakah memang dari Lingkar Organik Indonesia juga mengembangkan itu nih Mas Kris? Tidak Mbak, jadi memang untuk organik itu kan kita ajak petani sendiri yang membuat. Jadi memang alaminya itu mereka memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka. Pupuk itu kan ada di alam, ada di lingkungan mereka. Bahkan sampai pestisida pun, pestisida alami itu ada di lingkungan mereka. Nah, kita biasanya tim pendampingan kami itu mencari potensi apa sih yang bisa jadi pupuk. Potensi apa, pupuk padat, pupuk cair, begitu. Terus pengendalian hama apa sih yang sering terjadi di kelompok sini, begitu. Kita ada data ulang. Kita cari di situ potensi apa yang bisa untuk pengendalian hama. Ada misalkan daun A, B, C atau buah A, B, C itu yang kita bisa kembangkan. Jadi memang semuanya itu kita kembangkan di petani, enggak ke terpusat ya. Ya memang kami di kantor kami itu ada buat pupuk, cuman itu biasanya yang kita gunakan untuk starter. Jadi misalkan kita mau mengembangkan kelompok di Bantul, nah kita bawa itu untuk sampling, bahkan bakterinya untuk starter begitu bisa dikembangkan. Bakteri itu bisa dikembangkan Mbak, nggak harus beli. Jadi semuanya nggak harus beli, tapi kita bisa buat sendiri untuk organik itu. Ya, itu yang
tampaknya kita memang ini ya Mas Kris, jadi PR juga untuk pemerintah bagaimana mengenalkan juga ikut mendampingi para petani ini agar nantinya bisa menanam dengan menggunakan pupuk organik, pestisida alami dan sebagainya begitu. Nah Mas Kris, kalau dibandingkan dengan produk pangan non organik nih Mas, yang menggunakan pestisida atau yang pupuk kimiawi begitu, dengan bahan produk pangan organik ini keunggulannya apa nih Mas Kris? Keunggulannya yang pasti ini tentunya ada yang lebih berhak ya Pak. Cuman kami meyakini keunggulannya lebih sehat. Jadi kalau sekarang kan banyak penyakit kronis itu kan disebabkan karena 4P ya. 4P itu pengawet, pewarna, dan semua pestisida juga. Itu kan kalau sudah masuk ke tubuh memang enggak serta-merta kita keracunan, enggak. Cuman kan ginjal itu menyaring itu ya, karena itu kan enggak bisa diserap tubuh, tapi disaring oleh organ tubuh kita, yang dimana organ tubuh kita itu kalau saya mengistilahkan ya mirip seperti motor kan, kita beli motor baru tapi ada yang motor itu 20 tahun ya nggak apa-apa, ada yang 10 tahun sudah rusak. Itu kan tergantung apa yang dilakukan oleh pemiliknya ya, dirawat atau enggak, dipakai seperti apa begitu. Demikian juga organ tubuh kita, kalau kita makainya ya kenceng ya tentunya akan cepat rusak juga. Jadi kita masukkan bahan-bahan yang memang tidak ramah terhadap tubuh kita ya, nanti akan lebih cepat organ tubuh kita ini menjadi rusak begitu Mbak. Yeah. Jadi memang ya organik bagaimana ya tentunya lebih sehat lah, lebih aman untuk tubuh kita. Kita perlu ingat bahwa nenek moyang kita itu usianya 100 lebih loh Mbak. Betul. Bahkan 100 tahun masih ada yang ke ladang loh. Tapi mereka Mbak belum mengenal waktu itu apa itu pengawet, pewarna. Mereka makan betul. Semua dari awal dari lingkungan begitu juga seadanya gitu kan. Itu yang perlu kita gali sebenarnya, bagaimana toh orang-orang itu bisa sehat dalam jangka waktu yang panjang begitu. Itu yang perlu. Iya, dan saya juga sering mendengar kalau yang dihasilkan dari organik itu biasanya rasanya lebih enak begitu ya. Betul atau tidak nih Mas Kris? Kalau lebih enak pasti, karena organik itu kita menggunakan ini Mbak, bibit lokal. Jadi memang rasanya lebih enak, semuanya lebih enak, dan itu kan bibitnya bisa ditanam berulang-ulang begitu. Jadi petani sebenarnya tidak konsumtif karena kita bisa menanam ulang-ulang. Kalau lebih enak pasti Mbak, nanti bisa dicoba, dan itu pun juga teman-teman nggak perlu beli, sebenarnya itu bisa ditanam begitu. Bahkan cabai yang biasa kita beli itu bisa ditanam loh dengan polybag begitu. Nggak harus beli. Kalau kami Lingkar Organik itu mengajak semua, ayo kita gaya hidup sehat. Semua itu nggak harus beli. Itu bahkan apakah ketika kita menerapkan pola hidup sehat jadi mahal? Enggak gitu. Intinya itu pola hidup sehat itu, pola makan sehat itu. Jadi kalau beli beras tadinya sebulan habis 10 kilo gitulah untuk satu keluarga, tapi pola hidup sehat itu berapa sih persen kebutuhan beras yang dibutuhkan oleh tubuh? Karena sekarang kan kalori nggak hanya didapat dari beras Mbak, kita kan lupa udah makan lauknya masih mie, cemilannya mie, misalnya gitu. Jadi pola hidup sehat ini, ayo mau hidup sehat juga pola hidup sehat, sehingga pengeluaran kita juga nggak mahal. Dan juga jangan sampai tidak pola hidup sehat, murah, tetapi ujung-ujungnya amit-amit kita sakit, masuk rumah sakit, itu biayanya lebih besar lebih mahal lagi ya. Lebih mahal lagi. Ya, baik Mas Kris, nanti kita lanjutkan obrolan kita di Talkshow Bicara Alam di sesi yang kedua Mas Kris ya. Dan silakan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya ya, siaran kami juga Anda bisa simak langsung di channel YouTube kami 102,2 Persada FM
dan Anda bisa subscribe di sana dan juga tinggalkan kolom untuk komentar di kolom chat, dan silakan juga atau yang ingin bertanya di WhatsApp kami 081393809000. Kita jeda sejenak, tetaplah Anda bersama dengan kami di Radio Persada FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Talkshow Bicara Alam akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ya, baik pendengar, kembali di Talkshow Bicara Alam pagi hari ini, dan kebersamaan kita nanti sampai purna di pukul 11 ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Mas Matius Kristianto atau Mas Kris ya. Mas Kris ini adalah Direktur PT Lingkar Organik Indonesia. Dan ya Mas Kris, kita lanjutkan obrolan kita di sesi yang kedua nih Mas Kris. Ada pertanyaan di WhatsApp nih Mas Kris ya, dari Mas Irwan. Ini menanyakan bagaimana dengan pendampingan izin PIRT atau halal yang ada di produk-produk pangan Lingkar Organik Indonesia. Mungkin bisa di-share juga perjuangan pendampingan mendapatkan izin PIRT atau halal di awal-awal produk diluncurkan. Kemudian bagaimana respon masyarakat yang sudah mengkonsumsi produk dari Lingkar Organik Indonesia? Adakah database yang konkret berupa peningkatan kesehatan atau kualitas kesehatan yang dihimpun dari tim Lingkar Organik Indonesia? Silakan Mas Kris, tanggapannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang di tahun 2003-2004 ini ada perubahan regulasi di mana semua produk harus berizin edar. Jadi tadi ada EPSAT halal, itu juga semua produk harus tersertifikasi halal. Memang tim pendampingan kami itu juga memiliki tugas untuk outputnya itu mitra memiliki izin edar, baik PIRT, baik halal begitu. Nah, kami akhirnya di 2003-2004 itu kita memiliki tim halal juga ada dan tim legal juga ada. Tim legal ini tugasnya ya tadi membantu pengurusan perizinan. Jadi nanti masyarakat yang memang ingin memproduksi atau ingin bermitra dengan kami tidak usah bingung-bingung terkait pengurusan perizinan seperti apa begitu, karena nanti kami akan membantu dan mendampingi. Dan juga gini Mbak, memang kami ini ada pendampingan masyarakat ya, cuman semuanya itu tidak berbayar. Jadi memang kami dedikasikan semuanya untuk masyarakat, untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu. Nah, pertanyaan kedua, memang kami kampanyekan gaya hidup sehat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tapi untuk data yang ditanyakan tadi kan ada data peningkatan kesehatan gitu. Kami mohon maaf belum bisa menyajikan. Cuman dari angka penjualan kami, dari angka pelanggan kami memang ada kenaikan. Jadi kalau indikator kami itu gini, masyarakat yang memiliki alergi gluten, alergi pengawet 4P begitu, penderita-penderita penyakit itu sangat loyal terhadap produk kami. Dan juga memang produk kami itu PO-nya lama Mbak, bahkan sekarang sampai 1 bulan begitu ya. Jadi pesan sekarang pun nggak bisa langsung kita kirim, dan mereka rela-rela menunggu karena memang mereka tidak mau berisiko begitu ya untuk mendapatkan produk yang sehat begitu. Jadi memang itu kan melalui proses panjang ya, jadi pengalaman konsumsi ini begitu. Jadi mereka sangat hati-hati. Bahkan kami pun juga menjadi ini Mbak, jadi misalkan produk itu kosong kita sampaikan ya ini kosong gitu, tapi kami biasanya memberikan alternatif. Ini beras di kami juga saat ini produksinya ada kesulitan, jadi ini juga cukup terlambat, cukup lama. Itu proses yang di kami. Dan ternyata ini juga dampak dari perubahan iklim juga. Jadi produksi kacang-kacangan di tahun ini itu menurun sangat drastis. Kacang tanah itu di Lingkar Organik sudah hampir 3 bulan ini kosong. Kacang merah itu sangat sedikit persebarannya, dan kacang-kacang lainnya, karena
ternyata ketika biasanya panen raya kacang-kacangan curah hujannya malah tinggi. Nah, itu yang membuat gagal panen begitu. Ya, itu salah satu tantangan yang dihadapi juga ya Mas Kris ya. Ya, baik. Demikian ya Mas Irwan yang sudah bertanya. Kita lanjutkan obrolan kita nih Mas. Di Indonesia sendiri nih, menurut Mas Kris untuk penerapan pertanian organik sendiri bagaimana nih Mas Kris? Iya, eh, untuk perkembangan pertanian organik memang eh, progresnya tidak begitu cepat sih Mbak. Jadi dari angka petaninya pun masih sangat kecil. Misalkan beras itu masih tersentra di Jawa Tengah. Itu belum ke daerah lain. Jadi ada beberapa data memang. Jadi di kelapa itu ada beberapa titik. Jika di persentase ya masih jauh di bawah 20%. Begitu. Jadi memang secara produksi juga masih rendah. Nah, konsumsinya pun juga kebanyakan hanya orang yang memang sudah sadar untuk hidup sehat. Ya. Dan itu juga harus dipaksa misalkan, menderita penyakit ini, begitu baru teringat untuk organik. Dan juga biasanya saudara-saudara kita yang alergi gitu. Jadi lebih ke pasar khusus sih Mas Ilham. Ya, tapi untuk sejauh ini dari Mas Kris sendiri melihat untuk tren konsumsi masyarakat dengan produk pangan organik sendiri dari tahun ke tahun itu apakah mengalami peningkatan nih Mas Kris? Nah ini saya mau cerita Mbak. Jadi dari tahun memang ada grafik naik turun ya. Jadi saya ceritakan di tahun 2017 saja yang kami ada datanya. Di 2017 itu cenderung naik. Cuman angka kenaikan tertinggi itu pas waktu ada pandemi COVID. Itu memang masyarakat terpacu untuk pola hidup sehat. Karena waktu itu kan ya ada COVID, terus imun harus kita jaga, makan harus kita jaga, yang kita makan harus sehat, sehingga kita bisa terhindar. Memang ada kenaikan signifikan dari tahun 2019, 2020, puncaknya 2021. Jadi COVID yang gelombang 2 atau berapa waktu itu 2021 itu masyarakat kita secara kesadaran untuk pola hidup sehat itu meningkat. Dan itu kita ukur dari angka permintaan di situ. Nah, cuman 2022-2023 itu kan pandeminya sudah mereda begitu. Itu memang dari segi permintaan di kami itu kembali ke tahun sebelum adanya COVID. Jadi mungkin yang tadinya sudah pola hidup sehat karena ketakutan akan pandemi, kok pandeminya hilang gitu ya. Banyak yang kembali ke pola konsumsi biasa gitu. Jadi memang angka kenaikannya pas pandemi itu. Tapi kalau dari kami aja hanya bisa mengukur dari angka permintaan di kami sih, angka permintaan pelanggan. Nah, ini kembali ke ritme yang sebelum pandemi COVID gitu. Ya, jadi sebenarnya ada peningkatan ya di sini ya Mas ya, dan memang apalagi keadaan ekonomi yang seperti ini. Nah, kalau soal harga sendiri nih Mas Kris ya, kalau kita berbicara produk pangan organik itu kita mikirnya lebih mahal. Tapi apakah mahal di sini memang selisihnya agak jauh atau mungkin hanya sedikit saja nih Mas Kris? Kalau kita berbicara tentang misalnya beras organik dengan beras non organik nih. Iya. Seperti tadi awal udah mulai saya bicarakan, memang harganya lebih mahal Mbak. Jadi kayak beras pun bisa 2 kali lipat gitu. Bumbu-bumbu organik, tepung-tepung organik itu memang harganya 2 kali lipat. Cuman saya tadi katakan, kalau kita ikuti dengan pola konsumsi organik yang tadi sebenarnya kan secukupnya tadi ya. Jadi apa yang dibutuhkan tubuh itu yang kita konsumsi itu jatuhnya sebenarnya sama saja sih. Jadi misalkan di keluarga saya itu ada anak istri dan 1 anak begitu. Itu
satu bulan beras itu 5 kilo juga nggak habis. Jadi memang harus kita ikuti apa yang kita makan organik, juga pola dan gayanya juga harus organik. Itu baru nanti pengeluaran yang kita keluarkan ini nggak terlalu besar gitu. Iya, artinya memang tadi juga disampaikan Mas Kris sendiri untuk kalori itu tidak hanya dari beras juga ya, mungkin bisa Iya. dikombinasikan dengan sumber kalori yang lain begitu. Nah, tadi Mas Kris juga menyampaikan salah satu seperti beberapa produk community yang mengalami kekosongan di lingkar organik Indonesia seperti kacang dan lain sebagainya begitu karena kondisi keadaan iklim. Nah, selain itu nih Mas Kris, tantangan apa yang dihadapi yang dalam mengembangkan produk pangan organik ini, dalam hal ini adalah pertanian organik ini nih, Mas Kris? Iya, kalau tantangannya memang pola pikir sih Mbak. Mindset ya, lebih ke mindset ya. Pola pikir kita untuk gaya hidup sehat. Pola pikir petani pun juga sama. Untuk bagaimana sih supaya mereka lebih tertarik bertani secara organik gitu kan, mindset itu ya. Makanya menjadi PR kami karena mindset itu kan dibangun dari sejak dini ya, jadi nggak hanya serta-merta begitu. Makanya kami juga ada yang pendidikan anak itu muatannya lebih ke pendidikan karakter, jadi membangun mereka yang mempunyai pola pikir organik. Jadi anak-anak yang sudah diajak untuk peduli pada lingkungan, anak yang diajak untuk mulai konsumsi organik gitu, untuk mulai perhatian terhadap kesehatan begitu Mbak. Jadi memang harus kita mulai sejak dini sih. Tantangannya sih mindset, pola pikir. Karena kan kebanyakan kita yang simpel aja lah, yang ada saja lah, yang ini aja lah, yang enak saja lah begitu. Gitu. Jangan sampai nanti ada kendala baru kita tersadar. Ada lebih baik bahwa kita mulai sadar saat ini, nggak usah menunggu ada kendala, ada tantangan, sadar tapi ya mari. Jadi bumi ini kan tempat tinggal kita ya. Ya. Yang harus kita rawat gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan untuk pertanian organik sendiri ya, menggunakan untuk pertanian yang menggunakan pupuk kimiawi itu kan untuk panennya itu cenderung lebih cepat ya Mas Kris ya. Nah, apakah tadi kekosongan dari beberapa produk pangan organik itu memang disebabkan karena lamanya untuk sampai ke panen begitu Mas Kris? Sebenarnya tidak hanya di situ sih Mbak, karena kita kan secara kelompok juga kita kembangkan dan secara luas lahan juga kita terus kembangkan begitu. Tantangannya di luar itu kalau saat ini musim memang ada ya, tadi krisis iklim itu memang sudah ada gitu ya. Jadi di bulan-bulan Februari Maret itu kan curah hujannya masih tinggi sekali. Itu kan membuat produktivitas kacang-kacangan itu nggak suka air Mbak. Jadi kalau airnya banyak, ya dia akan, bahkan ada yang mati begitu. Nah itu kan tanaman yang konsumsi sedikit air begitu. Tapi saat ini pun masih ada hujan begitu. Jadi biasanya ini panen raya kacang di bulan-bulan ini, tapi curah hujannya masih tinggi. Jadi memang kondisi alam ini sudah mulai mungkin ya krisis iklim itu, jadi curah hujan nggak bisa kita tebak, tahu-tahu ada badai, ada hujan begitu. Itu yang jadi salah satu penyebabnya. Ya Mas Kris, yang sudah dilakukan oleh Lingkar Organik Indonesia nih, apakah yang dilakukan oleh Lingkar Organik Indonesia ini menurut Mas Kris bisa juga diterapkan di pertanian-pertanian lain yang ada di Indonesia? Nah, kalau itu pasti bisa. Kami juga saat ini mulai mengembangkan kanal YouTube yang juga di situ ada cara membuat pupuk, juga cara menanam begitu. Lebih ke intinya kita menularkan gaya hidup sehat dan organik itu sih. Mari kita menanam, mari kita membuat pupuk sendiri begitu. Mari kita memasak yang lebih sehat begitu.
bisa dimanapun, dan kami juga terbuka, misalkan untuk sekedar Zoom itu ya, telekonferensi, ataupun media kan banyak ya sekarang. Jadi misalkan di luar pulau kita mau belajar bersama begitu. Itu sangat terbuka, dan saya katakan sekali lagi, kita walaupun punya tim pendampingan itu nggak berbiaya. Jadi kita memang dedikasikan untuk masyarakat, untuk memperbaiki bumi lah intinya. Iya, baik. Dan ini sangat menginspirasi sekali ya yang sudah dilakukan oleh Lingkar Organik Indonesia, dan semoga dari pendampingan dan juga ilmu yang disampaikan itu juga bisa menginspirasi, dan hal itu bisa diterapkan juga ya Mas ya di kehidupan kita sehari-hari, misalnya menanam itu dengan menggunakan pupuk organik, memanfaatkan dari sampah-sampah organik di rumah tangga kita, begitu ya Mas Kris ya. Ya, Mas Kris. Betul. Baik, Mas Kris, karena waktunya sudah mendekati akhir nih, Mas Kris, sebagai untuk yang terakhir nih, Mas Kris, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mas Kris sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa yang menyimak di Talkshow Bicara Alam hari ini. Silakan, Mas Kris. Iya, baik. Terima kasih. Jadi untuk kita semua, ya mari kita mulai mengenal organik lah, bergaya hidup organik. Gaya organik itu nggak susah. Itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu sebenarnya. Jadi kita mau kembalikan itu ke zaman dulu lagi, zaman dimana semuanya serba alami gitu. Jadi itu nggak gampang, karena dulu nenek moyang kita sudah melakukan gitu. Musuh kita itu adalah keinginan. Nah, kita mengendalikan pola makan, kita mengendalikan keinginan lainnya seperti itu ya. Jadi pola konsumsi, pola makan kita kembalikan ke organik. Kita sudah organik, otomatis nanti tubuh kita akan sehat, begitu, akan terjaga. Kita menghindari apa yang masuk ke tubuh kita ini, hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh tubuh begitu. Terus juga untuk masyarakat, seperti tadi saya katakan, jika ingin belajar organik juga kami sangat terbuka. Nanti bisa membuka website kami www.lingkarorganik.org.id. Di situ juga ada link tree-nya, bisa ke Instagram, ke YouTube, ke TikTok, ke semua sosial media kita. Bisa dikontak di situ. Dan teman-teman, untuk semua pendengar di area Solo, jika ingin melihat produk kita secara langsung, juga kita masih hadir di Pekan Raya di The Park Mall Solo Baru. Kita akan hadir sampai tanggal 17 Agustus nanti. Jadi ada teman-teman kami yang di sana yang juga siap berdiskusi tentang organik. Begitu Mbak, terima kasih Mbak Isna. Iya, baik, terima kasih Mas Kris atas informasi dan juga inspirasi yang dibagikan di pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk Mas Kris dan juga Lingkar Organik Indonesia, dan sehat selalu juga untuk Mas Kris. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Kris. Ya, terima kasih Mbak Isna, senang bisa bersama dan berbagi tips hidup sehat. Ya, baik. Sampai jumpa Mas Kris. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, dan baik pendengar, demikian untuk Talkshow Bicara Alam pagi hari ini. Semoga yang kami sajikan tadi memberikan manfaat dan juga menginspirasi untuk kita semuanya, untuk kita bisa menerapkan gaya hidup organik ya, supaya kita bisa menjalankan hidup yang lebih sehat begitu ya. Dan akhirnya saya Isna Taskia pamit undur diri bersama produser Joko Santoso dan switcherman Anovika Akbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, hidup penuh ujian tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.